Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emily Mardiansyah dari kelas Mazawa 1, nomor urut absen 01. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab 3 MK Pengantar Ekonomi. Di sini materi yang akan saya bacakan yaitu produksi dan proses produksi. Kegiatan produksi dalam memenuhi keinginannya, manusia memerlukan sejumlah barang dan jasa. Barang dan jasa tersebut tidak tersedia begitu saja, melainkan harus dibuat dengan pengorbanan tertentu yang dapat dinilai dengan uang. Para produsen harus menggunakan bahan baku dan setengah jadi dari perusahaan lain untuk diolah menjadi barang jadi yang siap dipakai oleh konsumen akhir. Sebagai contoh, dalam membuat pakaian, maka diperlukan tekstil. Dalam pembuatan tekstil, diperlukan benang. Dan untuk membuat benang, diperlukan kapas yang diperoleh dari perkebunan kapas. Yang dimaksud produksi adalah kegiatan untuk menambah guna pada barang. Jadi, produksi adalah segala kegiatan untuk menciptakan atau menambah guna atas sesuatu benda atau segala kegiatan yang ditujukan untuk memuaskan orang lain melewati pertukaran. Dalam prakteknya, ada bermacam-macam dalam menambah guna sesuatu barang, yaitu yang pertama, guna bentuk, yaitu tambahan guna yang diperoleh dengan cara membuat dari sesuatu barang. Yang kedua, guna tempat, yaitu tambahan guna yang diperoleh dengan jalan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat yang memerlukan. Guna waktu, yaitu penambahan guna yang diperoleh dengan cara menyimpan sesuatu barang pada waktu berlimpah dan menyediakannya kembali pada waktu diperlukannya. Nomor 4, guna milik, yaitu penambahan guna yang diperoleh dengan jalan menyerahkan sesuatu barang dalam penguasaan orang yang memerlukannya. Dengan demikian, produksi dapat diartikan sebagai kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang ditujukan untuk memuaskan kebutuhan orang lain melalui pertukaran atau perdagangan. Proses produksi. Apabila harga naik karena permintaan bertambah lebih besar daripada pertambahan penawaran, maka pengusaha terdorong untuk menghasilkan barang yang lebih banyak dengan harga yang lebih tinggi tersebut. Dengan memproduksi lebih banyak, maka keinginan konsumen terpenuhi. Keuntungan produsen juga bertambah. Dengan demikian, untuk mencapai keuntungan yang lebih besar, hanya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama memaksimumkan tingkat produktivitas dari faktor-faktor produksi yang digunakan. Yang kedua adalah meminimumkan biaya yang dibayarkan kepada faktor-faktor produksi yang digunakan. Fungsi produksi adalah hubungan fungsional antara tingkat masukan yang digunakan dan tingkat keluaran yang dihasilkan pada waktu tertentu. Hal ini menunjukkan fungsi produksi tidak hanya menunjukkan fungsi teknis, tetapi juga melibatkan aspek dan teknis. Antara lain, yang pertama adalah motivasi produsen, yang kedua adalah disiplin pelaku ekonominya, yang ketiga adalah sikap hidup, dan yang keempat adalah intensitas kerjanya. Faktor produksi. Semua unsur yang menopang usaha penciptaan nilai atau usaha memperbesar nilai barang disebut faktor produksi. Sebagian ahli ekonomi membagi faktor produksi dalam dua kelompok besar, yaitu modal dan tenaga kerja. Modal terbagi dalam modal buatan manusia yang terdiri dari bangunan, mesin, jalan raya, dan kereta api.
bahan baku, persediaan barang jadi dan setengah jadi dalam gudang dan lahan. Dalam teori ekonomika, faktor produksi disebut juga sumber ekonomi atau sumber produksi. Sumber produksi terbagi dalam 3 macam, yaitu yang pertama sumber daya alam yang terdiri dari sinar matahari, udara, air, tanah, mineral, dan hutan. Sumber daya manusia dan sumber daya buatan yang terdiri dari modal buatan manusia. Sumber daya alam dapat dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya tidak dapat diperbarui, contohnya mineral. Dan yang kedua adalah sumber daya yang dapat diperbarui. Badan usaha. Kegiatan reproduksi diselenggarakan oleh badan usaha atau perusahaan yang merupakan satuan ekonomi dalam menyelenggarakan proses produksi. Di Indonesia, perusahaan yang melakukan kegiatan produksi dapat dikelompokkan ke dalam perusahaan swasta, koperasi, perusahaan negara, dan perusahaan daerah. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.